Baik, apa kabar Nanda? Semoga yang menjawab salam saya ini dan membaca nanti atau melihat nanti secara tuntas video pembelajaran ini menjadi siswa-siswa yang pintar, mendapat nilai yang bagus semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda sekalian, untuk materi pembelajaran kita pada kesempatan ini, pada sesi kedua ini, masih membahas tentang huruf hijaiyah, yakni tentang cara mengucapkan, melafalkan huruf-huruf hijaiyah yang benar, yang baik dan benar. Karena ini huruf hijaiyah ini beda dengan huruf-huruf bahasa lain. Huruf hijaiyah itu kalau kita salah pengucapan itu bisa berubah artinya. Karena dalam huruf hijaiyah itu ada beberapa huruf yang mempunyai intonasi, mempunyai pengucapan yang mirip-mirip. Terutama nanti di huruf berdesis, ya. Kemudian materi selanjutnya nanti juga adalah masih tentang huruf hijaiyah, yakni tentang cara penulisan. Ya. Cara penulisannya bagaimana nanti kita menulis huruf hijaiyah. Dalam huruf hijaiyah nanti ada cara-cara penulisannya tersendiri. Ya. Baik Nanda, mungkin video sebelumnya kita sudah lihat semua, maka mungkin sudah dihafal semua huruf hijaiyah itu. Ya. Apalagi kalau dinyanyikan, mungkin sudah ada yang bisa. Nah, huruf hijaiyah yang pertama adalah namanya huruf alif. Ya, ini kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia, ini sama bunyinya dengan huruf A, biasa. Ya. Ya, saya kira ini tidak ada masalah. Kemudian huruf berikutnya adalah ada huruf ba. Nah, juga kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia ini sama bunyinya dengan bunyi huruf B. Ya. Di lidah Indonesia ini tidak ada masalah. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf ta. Ya. Kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia ini bunyi adalah huruf T. Ya. Juga tidak ada masalah, saya kira ini sering kita ucapkan setiap hari. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf sa. Nah, ini mungkin ada agak asing bagi kita ini karena dalam konteks bahasa Indonesia huruf Latin ini tidak ada. Jadi kalau ditulis dalam huruf Latin, huruf bahasa Indonesia ini sama dengan kalau kita tulis dengan huruf TS, ya, sa. Nah, cara mengucapkannya ini adalah ujung lidah kita di antara dua gigi. Kemudian kita tarik sa, berbunyi desis sa. Ya, sa. Jangan sa, ya, tapi sa. Ya. Perlu latihan banyak ini untuk mengucapkan huruf ini. Huruf berikutnya adalah ada huruf jim. Nah, huruf jim ini saya juga tidak ada masalah, saya kira tidak ada juga masalah kalau ditranslate juga dalam bahasa Indonesia ini, tulis dalam bahasa Indonesia bisa dengan huruf ja. Kemudian ada huruf h. Nah, ini huruf h ini ada 3 macam dalam huruf hijaiyah bunyi h. Yang pertama ini agak tipis, h. Ya, perhatikan Anda bunyinya ada h. Nah, beda dengan huruf berikutnya. Ada huruf namanya kha. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ini ditranslate dengan kh. Perhatikan bunyinya, perbedaan bunyinya kha. Ya. Nah, sebiasa gedi makare kha. Ya, tolong dilatih Anda dengan sering banyak latihan ini. Kha. Ya, kemudian huruf berikutnya adalah huruf dal.
Ya, huruf dal. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia biasa ditulis dengan bunyi huruf D. Ya, huruf berikutnya adalah huruf zal. Zal. Nah, bagaimana cara pengucapannya? Kalau tadi za di ujung lidah, sekarang ini ujung lidah di belakang gigi. Sa, za, za. Ya, ada desit za, za. Ya, perhatikan Bunda. Ini saya katakan tadi huruf desis ini ada beberapa macam. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf ra. Ya, kira tidak ada masalah ini huruf ra. Biasa dalam bahasa Indonesia ini translate dengan bunyi ra. Nah, kecuali yang punya masalah sedikit di lidahnya, ya, biasa yogi cocok lidah. Biasa ini tetap ra. Kemudian berikutnya adalah huruf za. Nah, za sangat tipis, ya. Dalam bahasa Indonesia biasa ditranslate ditulis dengan huruf za. Tadi kalau zal itu di belakang gigi, kalau ini di bawah di belakang apa namanya tadi ya. Za. Kalau za tadi itu di langit-langit sedikit, dia di langit-langit gigi, di atasnya tenggorokan ya. Za. Kalau za ini zai ya di belakang gigi za. Ya, huruf berikutnya adalah huruf sin. Ya, sa. Ya, dalam bahasa Indonesia biasa ditulis simbolkan dengan huruf S. Ya, tidak ada masalah ini. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf shin. Ya, biasa ditulis kalau dalam bahasa Indonesia ditulis dengan simbol huruf set y sya. Ya, sya. Ya, biasa disebut ini. Sudah banyak dalam kontes bahasa Indonesia ini. Ada musyawarah, ada syarikat, ya sebagainya. Kemudian ada huruf so. Ya. Kalau dalam simbolnya dalam bahasa Indonesia adalah huruf so. Ya. Kalau sa tadi, ini tadi sa agak mulut kita sekarang kalau so ini enggak mulut kita agak bulat sedikit, so ya, larinya so ya. Kalau sa itu sa sing biasa, kalau ini so itu ya. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf do ya. Do dari kata da menjadi do ya. Kalau dal itu tipis, kalau do itu agak tebal, do ya. Ada dh do ya. Juga ini mulut kita juga kalau dibuka itu enggak bulat, do ya. Huruf berikutnya adalah huruf to ya. Tadi kalau ada huruf ta tipis, sekarang ada huruf to. Agak bulat juga mulut kita ini kalau mengucapkan to ya. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf zo ya. Ya. Tadi kalau ada huruf zal, sekarang ada zo. Ini zal tipis, kalau ini zo mulut kita menjadi bulat pengucapannya. Ya, zo, azimun. Ya, biasa begitu, azimun. Ya, zo. Huruf berikutnya adalah ada huruf ain. Ya, namanya kalau istilah dalam bahasa Indonesia ini namanya huruf sengau. Ya, sengo. Ya, biasa kami maguri tetap puye ya, tu tinggal apa a. Ya, biasa disimbol dalam huruf bahasa Indonesia ini huruf Latin ya, simbol dengan koma di atas. Apakah itu a ataukah u ataukah i? Ya, a, i, o. Ya. Huruf berikutnya adalah ada huruf wain, ga. Ya, biasa disimbol kalau dalam bahasa Indonesia disimbol dengan huruf ga, ya, g, wain. Bukan go ya, tapi ga.
ghain. Kemudian yang berikut adalah ada huruf fa. Ya, huruf fa. Simbol dalam bahasa ini adalah ada huruf F. Ya, bukan P ya, P huruf F. Berikutnya adalah huruf Qaf. Ya, bagus, huruf Qaf. Ya, huruf Qaf, Qaf, Qaf. Nah, kalau di simbolnya dalam bahasa Indonesia disimbol dengan huruf Q. Qaf. Agak bulat juga mulut kita menyebutkan ini. Qaf, Qaf. Selanjutnya huruf Kaf. K tipis. Tapi tadi kalau ko itu tebal, ko. Nah, sekarang kalau ini tipis K. K, ko. K, ko. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia disimbol dengan huruf K. Berikutnya adalah huruf lam. Sekarang ini tidak ada masalah. Ya, lam disimbol dalam bahasa Indonesia dengan huruf L. Kemudian berikutnya adalah huruf mim, ma. Ya, biasa kalau dalam istilah ilmu tajwid ini namanya huruf mimi. Ya, syafatain ya. Huruf syafatain artinya huruf yang keluar dari dua bibir. Ada beberapa huruf itu yang dalam huruf hijaiyah itu namanya huruf syafatain yang keluar dari bibir. Yang pertama tadi ada ba, bunyinya di bibir. Kemudian ada juga mim, ya, syafatain, ada juga fa. Ya, semuanya ini keluarnya di bibir. Kemudian ya disimbol dengan huruf M kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada huruf nun. Ya, nun ya dalam bahasa Indonesia disimbol dengan huruf N. Ya, baik Anda, kita lanjut. Huruf berikutnya adalah huruf waw. Saya kira juga tidak ada masalah. Bisa disimbol dengan kalau dalam bahasa Indonesia dengan huruf W. Ya. Ya. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf H. Ya, ini tadi ada 3 macam H ini. Ada yang tipis, ada yang berserat, ada yang H tebal. H, kha, ha. H, kha, ha. H, kha, kha. Ha, ha. Ha, kha, ha. Ya. Huruf berikutnya adalah huruf namanya huruf hamzah. Akhirnya sama dengan alif ya. Biasa disimbol dalam bahasa Indonesia dengan huruf A biasa. Kemudian yang terakhir adalah huruf ya. Ya. Dalam bahasa Indonesia disimbol dengan huruf Y. Ya. Nah, jadi Nanda pengucapan huruf Y ini sangat penting karena tadi saya katakan salah pengucapan itu salah arti, terutama yang huruf-huruf yang berdersis yang ada huruf bunyi S-nya. Yang pertama ada za, ada za, ada za, ada sa, ada sya, so, dan zo. Ya, ada za, ada za, ada za, ada sa, sya, so, dan zo. Kemudian yang ha itu ada 3, ha, kha, dan ha. Ta ada 2, ta dengan to. Ya. Kemudian dal juga ada 2, ada da, ada do. Da, do. Kemudian ko beda juga ini antara ko dengan ka. Ko, ka. Ya, saya kira itu yang sangat penting Anda. Ya, tolong dilihat-lihati nanti di rumahnya ini cara pengucapannya ini. Pertama tadi ini yang huruf-huruf yang berdesis udah H dengan ko, ka. Ya. Berikutnya adalah
Contoh-contoh tadi perubahan arti ya. Kalau kita salah mengucapkan sebuah kata, itu bisa menyebabkan perubahan arti. Misalnya ada kata qalbun, ada kata qalbun, ya, itu dibaca dengan bunyi ko. Tapi kalau misalnya kita baca dengan bunyi kalbun, tipis kalbun, nah ini maka berubah arti. Karena antara qalbun dengan kalbun itu sangat berbeda artinya. Qalbun itu artinya apa? Hati. Ya. Sedangkan kalbun itu artinya anjing. Ya. Jadi hati-hati Anda dalam mengucapkan huruf hijaiyah. Walau kau mengaji orang, panjang kita punah huruf we. Tata cara penulisan huruf hijaiyah. Ya. Nah, misalnya ada kumpulan huruf, ada mim, ada ka, ada ta, dan ada ba. Nah, pertanyaannya bagaimana penulisannya nih? Bagaimana bentuk penulisannya? Ya, yang pertama harus kita tahu dulu bahwa dalam bahasa Arab itu, dalam huruf hijaiyah itu menulis menjadi sebuah kata, huruf hijaiyah itu harus ditulis secara berangkai, disambung mana. Nah, jadi menulis huruf hijaiyah itu menjadi sebuah kata selalu ditulis dengan berangkai, si sambung mana huruf we. Ya, contoh tadi ini. Ada mim, ada ka, ada ta, ba. Dibaca dengan maktabun. Nah, bagaimana bentuk penulisannya? Kalau ditulis dengan secara baik, yang benar. Ya, kita lihat bagaimana tulisannya. Ya, nyata bersambung semua. Maktabun. Mim bersambung dengan ka bersambung dengan ta bersambung dengan ba. Wajib. Ya, karena prinsipnya tadi itu huruf hijaiyah kalau ditulis menjadi sebuah kata, dalam sebuah kata itu harus ditulis secara senyawa bersambung, berangkai. Ya. Jangan tulis misalnya dengan seperti ini. Ya. Ditulis dengan mimnya berpisah dengan huruf kafnya, itu tidak boleh, salah. Ya. Kemudian contoh yang kedua adalah ada huruf fa, so, dan lam. Faslun. Nah, bagaimana kira-kira bentuk tulisannya ini? Ya, semua hurufnya bersambung, ditulis secara bersambung, merangkai. Tidak boleh ada yang dipisah. Faslun. Fa bersambung dengan so bersambung dengan lam. Kemudian jangan ditulis misalnya seperti ini. Ya. Ada faslun. Faslun juga bacanya tapi tulisannya ya, kurang tepat. Kenapa? Karena antara huruf so dengan lam itu ditulis terpisah. Jangan ditulis terpisah karena selain kembali huruf hijaiyah itu dalam satu kata itu wajib hukumnya ditulis secara bersambung, berangkai. Kemudian ya, kalau tadi saya katakan huruf hijaiyah itu kalau ditulis dalam sebuah kata harus ditulis secara berangkai. Ada pengecualiannya. Kecuali beberapa huruf. Ya, huruf ini tidak boleh ditulis secara bersambung. Tidak boleh bersambung dengan huruf yang lain. Ada pengecualiannya. Ya, yang pertama ada alif. Ya, ini alif tidak boleh ditulis bersambung. Kemudian ada dal. Ya. Yang ketiga ada zal. Ya. Yang keempat ada huruf ra. Yang kelima ada huruf zai. Dan yang keenam ada huruf waw.
Perhatikan Anda, diingat 6 huruf ini. Kenapa 6 huruf ini? Ya, sifatnya 6 huruf ini itu tidak boleh bersambung dengan huruf yang ada di belakangnya, huruf sesudahnya. Alif tidak boleh bersambung dengan huruf yang ada di belakangnya, huruf sesudah alif. Ya, sebelah kirinya. Demikian juga dal. Jangan ditulis bersambung dengan huruf yang ada di belakangnya, yang ada di sebelah kirinya. Huruf sal juga, ya, tidak boleh juga ditulis bersambung dengan huruf sesudahnya. Ya, demikian juga dengan ra, juga tidak boleh ditulis bersambung dengan huruf sesudahnya, huruf di belakangnya. Demikian juga dengan huruf za, zai, juga tidak boleh ditulis dengan cara menyambung huruf yang ada di belakangnya. Dengan huruf waw juga seperti itu, tidak boleh ditulis secara bersambung dengan huruf di belakangnya. Paham Anda ya? Jadi ingat 6 huruf ini itu tidak boleh bersambung dengan huruf yang di belakangnya. Selain daripada 6 huruf ini itu semuanya boleh. Nah, bagaimana dengan huruf kalau ada huruf yang di depannya sebelumnya? Maka itu boleh ditulis bersambung. Huruf di depan alif itu boleh ditulis bersambung dengan alif. Demikian juga huruf dal, zal juga seperti itu, ra juga seperti itu, zai juga demikian, waw juga seperti itu. Jadi 6 huruf ini, saya ulang kembali, 6 huruf ini itu kalau ada huruf di belakangnya tidak boleh ditulis secara bersambung. Tapi kalau ada huruf di depannya sebelumnya itu boleh ditulis bersambung dengan huruf tersebut. Nah, selain daripada 6 huruf ini itu semuanya boleh. Ya, biasa disilakan kalau dalam dalam angka biasa peling kanan kiri, ya kanan kiri oke. Ya, yang huruf lain selain huruf 6 huruf ini, alif, dal, za, ra, zai, dan waw. Nah, kita lihat contohnya. Ya, kita lihat contoh bagaimana penulisan huruf hijaiyah 6 huruf ini. Ya, contoh. Ya, ada huruf K, huruf alif, huruf ta, huruf ba. Nah, ada barisnya, baca katibun. Ya, bagaimana penulisannya ini? Ya, kita lihat bagaimana bentuk tulisannya. Ya, nah tulisannya seperti ini. Katibun. Alif, ini ada alif, tidak boleh bersambung dengan huruf yang ada di belakangnya, yakni huruf ta. Tapi huruf di depannya alif itu boleh ditulis secara bersambung. Ya, K boleh ditulis bersambung dengan alif. Ya, karena K itu boleh bersambung di belakangnya, boleh sesudahnya, boleh sebelumnya, boleh sesudahnya. Sedangkan alif itu boleh sebelumnya tapi tidak boleh sesudahnya. Contoh yang lain. Ada kata kaf, ra, sin, dan ya. Ya, kursiun, kursi. Ya, bagaimana bentuk tulisannya ini? Yang benar, kalau dalam bahasa Arab, kita lihat. Kursiun. Ya, ra, ada huruf ra, sifatnya tadi itu tidak boleh bersambung dengan huruf sesudahnya. Jadi ra tidak boleh bersambung dengan huruf sin. Nah, tapi ada huruf sebelumnya, sebelum huruf ra, ini huruf kaf. Nah, itu ra boleh bersambung dengan huruf sebelumnya di depannya. Ya, perhatikan baik-baik Anda. Contoh berikutnya. Ya, ada dal, ra, sin. Ya, saya kira ini Pak sudah tahu semua bagaimana bentuk tulisannya ini. Karena semua sudah tahu tadi sifat-sifat huruf ini. Bagaimana bentuk tulisannya? Ya.
semuanya tidak boleh tulis bersambung. Dal sifatnya tidak boleh ditulis bersambung dengan huruf sebelum sesudahnya. Ra juga tidak boleh bersambung dengan huruf sesudahnya. Jadi da tidak boleh ditulis bersambung dengan ra. Ra tidak boleh ditulis bersambung dengan sim. Ra boleh sebenarnya ditulis bersambung dengan huruf sebelumnya, tapi ada huruf dal yang tidak membolehkan bersambung dengan huruf sesudahnya. Ya, saya kira itu semua contoh-contoh untuk penulisan penulisan bahasa Arab atau huruf hijaiyah. Ya, jadi saya kira demikian Anda untuk materi kita hari ini, materi pembelajaran kita untuk kesempatan ini. Jadi saya ingatkan kembali, pengucapan huruf hijaiyah itu penting hukumnya, cara mengucapkannya ya penting kita tahu. Oleh karena tadi itu saya katakan tadi, salah pengucapan huruf itu sangat fatal artinya. Qaf biru menjadi K dalam kata qalbun, itu siapa tahu kita mau mengatakan qalbun hati, tapi kita baca dengan bunyi kalbun, itu berarti anjing. Ya. Atau misalnya contoh lain, saya punya namanya khair, yang kha yang ada titiknya, khair. Khair itu artinya yang baik. Ya. Tapi kalau dibaca dengan bunyi ha biasa, ha tipis itu, khair, baru artinya menjadi heran. Ya. Saya kira Anda ya. Jadi saya ulangi kembali, Anda pelajari baik-baik, ulangi huruf-huruf hijaiyah itu cara pengucapannya. Di video sebelumnya juga saya kira itu sudah ada. Kita mendengarkan lagu tentang huruf hijaiyah, bunyinya bagaimana, ya, dan seterusnya. Kalau penulisannya saya kira ya. Yang penting tadi kita ingat tadi itu 6 huruf itu: alif, dal, zal, ra, zai, dan waw. Ya, 6 huruf itu kalau dalam sebuah kata itu tidak boleh bersambung dengan huruf sesudahnya atau huruf di belakangnya. Ya, saya kira Anda cukup sekian untuk materi kita ini. Sampai jumpa nanti di materi selanjutnya. Ya, saya akhiri ucapan saya kali ini dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.